Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Kiswandi. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 yang akan coba untuk mempresentasikan terkait dengan tugas UTS PDPP tentang modifikasi modul ajar. Adapun modul ajar yang kami pilih di sini adalah modul ajar yang akan kami gunakan untuk dapat dimodifikasi dalam kelas 4, topik A bagian tubuh tumbuhan. Adapun capaian pembelajaran yang terdapat dalam modul ajar yang akan kami modifikasi berbunyi, peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian tubuh tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, serta kreatif dalam membuat karya mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kompetensi awal dalam modul tersebut berbunyi mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Adapun tujuan kegiatan pembelajarannya mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Adapun di dalam modul ajar yang kami modifikasi, kami turut menganalisis antara kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran, yakni tujuan pembelajaran yang merujuk pada aktivitas mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsi bagian tubuh tumbuhan tidak sesuai ataupun relevan dengan asesmen yang digunakan, di mana siswa dalam asesmen tersebut diminta untuk mengukur terkait keberhasilan siswa dalam merawat tanaman. Adapun proses mengamati yang ada dalam indikator asesmen tidak menspesifikasikan secara langsung terkait kegiatan mengamati pada bagian tubuh tumbuhan. Adapun selanjutnya, asesmen pembelajaran melalui indikator memberikan hasil analisis mengenai kaitan antara kondisi kedua pot dengan proses fotosintesis sudah relevan dengan tujuan pembelajaran yang berbunyi, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Dalam modul ajar yang coba kami modifikasi ini, model pembelajaran yang sebelumnya digunakan adalah CTL, yakni Contextual Teaching Learning, dengan pendekatan pembelajaran Student Center Learning atau SCL. Kemudian media pembelajaran yang digunakan adalah media visual. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa modul ajar tersebut tidak sesuai dengan prinsip Understanding by Design atau UBD, yang mana UBD sebelumnya mengutamakan perancangan pembelajaran yang dimulai dari tujuan akhir, asesmen yang akan dicapai siswa hingga berlanjut pada penyusunan kegiatan pembelajaran. Artinya, apabila menggunakan pendekatan UBD, maka menggunakan pendekatan dengan alur mundur. Berikut beberapa saran dan perbaikan yang dapat kami berikan atas modul ajar yang akan kami modifikasi, yakni yang pertama adalah guru dapat menggunakan prinsip Understanding by Design atau UBD untuk merancang modul ajar yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah guru dapat mengarahkan peserta didik atau siswa untuk mengamati dan menganalisis tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah juga, sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas saja, namun siswa terlibat langsung di lapangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah alangkah lebih baik apabila jenis asesmen yang digunakan dicantumkan dalam modul ajar yang dirancang. Kemudian yang keempat adalah alangkah lebih baiknya apabila guru dapat mencantumkan model pembelajaran yang digunakan pada modul ajar tersebut. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran akan lebih cocok jika menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Beberapa hal yang kami modifikasi untuk modul ajar yang telah dirancang oleh Guru Pamong, yakni yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran berdasarkan konsep Understanding by Design. Kemudian menggunakan model pembelajaran untuk pembuatan proyek, yakni dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Kemudian mengimplementasikan profil pelajar Pancasila karena merupakan salah satu karakteristik yang harus timbul dalam kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan media konkret. Agar apa? Agar peserta didik dapat mengenal dan mempelajari bagian-bagian tubuh tumbuhan berikut dengan fungsinya secara langsung. Kemudian menggunakan tujuan pembelajaran yang menggunakan kata kerja operasional Higher Order Thinking Skill atau berbasis HOT yang sesuai dengan capaian C4 sampai dengan C6 ranah kognitif yang telah ditetapkan dalam rumusan taksonomi Bloom. Kemudian selanjutnya adalah menyusun langkah pembelajaran ataupun sintaks pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang kami pilih, yakni model pembelajaran Project Based Learning.
Selanjutnya berikut hasil modifikasi atas modul ajar yang kami analisis sebelumnya, yakni dimulai dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian tubuh tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan, serta kreatif dalam membuat karya mengenai bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Adapun dalam membuat profil pelajar Pancasila, di sini kami memilih 3 jenis nilai profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong, mandiri, dan juga bernalar kritis. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, di sini kami merincikan ke dalam 3 ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan juga ranah psikomotorik. Untuk ranah kognitif, yakni menelaah bagian dan fungsi pada tumbuhan yang termasuk dalam ranah kognitif C4 dengan kategori HOTS. Kemudian untuk ranah psikomotorik, mendesain bagian tubuh tumbuhan yang termasuk dalam ranah P5 dengan basis HOTS. Dan kemudian untuk ranah yang terakhir yakni ranah afektif dengan bunyi mengusulkan contoh tumbuhan yang termasuk dalam ranah afektif A3. Berikut adalah jenis asesmen yang kami gunakan untuk modul ajar yang telah kami modifikasi, yakni yang pertama untuk ranah kognitif dengan jenis penilaian tes dengan teknik penilaian berupa pengerjaan soal tes berupa soal-soal kognitif. Kemudian selanjutnya adalah ranah psikomotorik dengan jenis penilaian non-tes dan teknik penilaian berupa unjuk kerja. Dan untuk yang terakhir dengan ranah afektif, untuk jenis asesmen, jenis penilaian yang digunakan adalah jenis asesmen non-tes dengan teknik penilaian lembar observasi. Adapun media dan alat pembelajaran yang kami gunakan, di sini medianya adalah media konkret berupa tumbuhan dengan alat berupa lem, spidol berwarna, dan juga gunting. Berikut rancangan model pembelajaran yang akan kami gunakan. Model pembelajarannya menggunakan model Project Based Learning atau PGBL dan pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, presentasi, dan juga penugasan. Berikut sintaks pembelajaran model PGBL yang akan kami gunakan dalam modifikasi pembelajaran tersebut, yakni yang pertama adalah guru menyapa peserta didik dengan salam. Kemudian guru menanyakan kabar peserta didik, guru mengkondisikan peserta didik untuk siap mengikuti pembelajaran, guru memotivasi peserta didik mulai berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan dipimpin oleh ketua kelas, guru memeriksa kehadiran peserta didik melalui daftar absensi, peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Satu Nusa Satu Bangsa yang dipandu oleh guru. Peserta didik menyimak persepsi dari guru melalui pertanyaan dari guru tentang pentingnya menjaga tumbuhan yang merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki kesempatan hidup yang sama dengan manusia. Kemudian guru menginformasikan materi yang akan dipelajari selanjutnya, yakni mengenai topik A bagian 1, bagian tubuh tumbuhan. Kemudian guru menyampaikan rincian tahapan-tahapan pembelajaran sembari menuliskannya pada papan tulis. Kemudian guru membagikan lembar soal pretest untuk dapat dikerjakan oleh peserta didik secara individu. Selanjutnya, peserta didik menjawab soal pretest tersebut secara teliti. Langsung saja kita masuk pada kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintaks PGBL. Yang pertama adalah fase menentukan pertanyaan dasar. Guru di sini bertanya kepada peserta didik mengenai contoh tumbuhan apa saja yang pernah mereka temui di lingkungan sekitar mereka ataupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian peserta didik secara bergantian dan akan menjawab pertanyaan guru dengan cara menjelaskan apa saja contoh-contoh dari jenis tumbuhan yang pernah mereka temui di lingkungan sekitar mereka. Kemudian guru akan jelaskan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian pada fase 2, guru akan mendesain perencanaan pembelajaran, yakni di sini guru membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok. Peserta didik bergabung dengan rekan kelompoknya masing-masing dan guru akan menjelaskan penjelasan prosedur pembuatan proyek dengan topik proyek tumbuhan kesukaanku. Pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, pada fase 3, yakni menyusun jadwal. Guru membagikan tahapan-tahapan pembuatan proyek, kemudian guru meminta peserta didik untuk memilih jenis tumbuhan yang akan dijadikan sebagai bahan pengerjaan proyek secara berkelompok. Kemudian peserta didik mengunjungi halaman sekolah untuk mencabut salah satu tanaman kesukaan mereka yang akan dijadikan sebagai bahan dalam pengerjaan proyek. Kemudian peserta didik setelah mencabut tanaman tersebut, ia akan kembali ke kelas, berkumpul dengan kelompoknya.
Kemudian pada fase 4, monitoring kemajuan proyek, guru akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok. Peserta didik akan mendesain bagian-bagian tubuh tumbuhan pada LKPD dengan memanfaatkan spidol berwarna, gunting, dan lem yang telah disediakan guru sebagai alat penunjang dari pembelajaran. Kemudian peserta didik bersama dengan kelompoknya akan menyesuaikan antara letak bagian tumbuhan tersebut dengan teliti. Kemudian guru berkeliling menghampiri setiap kelompok untuk dapat memantau perkembangan pengerjaan proyek dari masing-masing kelompok. Selanjutnya pada fase kelima, guru akan menguji proses dan hasil kerja dari peserta didik. Di sini guru akan meminta setiap kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil produk yang telah didesain dengan anggota kelompoknya secara bergantian. Dalam artian di sini terdapat pembagian job desk dari masing-masing peserta didik untuk dapat mempresentasikan hasil dari proyek yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya peserta didik melakukan presentasi dengan anggota kelompoknya secara bergantian. Anggota dari kelompok yang belum mendapatkan giliran untuk melakukan presentasi dan akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang melangsungkan presentasi. Dan kelompok yang melakukan presentasi akan menjawab pertanyaan yang datang dari anggota-anggota kelompok dari kelompok lainnya yang belum mendapatkan giliran untuk presentasi. Kemudian pada fase 6, evaluasi pengalaman, guru akan mengevaluasi dan memberikan masukan sebagai tindak lanjut dari proyek yang telah dihasilkan oleh peserta didik. Dan nantinya peserta didik akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang belum mereka pahami. Selanjutnya kita beralih pada kegiatan pembelajaran, kegiatan penutup dengan alokasi waktu sebanyak 15 menit. Di sini guru dan peserta didik akan merefleksikan materi yang telah dipelajari melalui sistem tanya jawab. Kemudian guru akan memberikan kesimpulan akhir atas jawaban yang telah diberikan oleh peserta didik. Kemudian guru membagikan soal-soal post-test dengan teliti untuk dapat dikerjakan oleh peserta didik secara individu. Selanjutnya peserta didik akan mengumpulkan lembar jawaban post-test yang telah mereka kerjakan. Pada tahapan selanjutnya, guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Dan guru akan meminta setiap peserta didik untuk mengecek barang bawaannya apabila sekiranya ada yang tertinggal di dalam kelas. Kemudian guru dan peserta didik berdoa menurut keyakinannya masing-masing yang dipimpin oleh satu orang selain dari ketua kelas yang diajak secara langsung oleh guru. Kemudian guru akan mengajak peserta didik untuk menjawab pertanyaan fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Dan adapun peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan secara lebih cepat, maka dia akan dipersilakan untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Berikut lampiran dari asesmen yang telah kami rancang, yakni yang pertama adalah lampiran penilaian afektif. Yang berikut juga turut difasilitasi dengan lembar observasi yang dapat memudahkan guru untuk dapat melakukan penilaian terkait dengan penilaian afektif atau penilaian sikap. Di sini ada rancangan penilaian kognitif dengan diliputi dengan kisi-kisi yang telah kami rancang untuk dapat menghasilkan satu buah soal lembar post-test yang akan dijawab oleh peserta didik. Lampiran ketiga adalah lampiran penilaian psikomotorik yang tetap ditunjaki oleh LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sehingga jawaban-jawaban dalam LKPD tersebut dapat menjadi salah satu indikator penilaian dari guru dalam memberikan penilaian ranah psikomotorik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan rancangan modifikasi modul ajar kelas 4 mata pelajaran IPAS. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan salam harmoni.